warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perkembangan psikososial anak-anak pada masa pertengahan. Ada 4 bagian yang berkembang pada masa psikososial. Yang pertama yaitu diri yang berkembang. Pertumbuhan kognitif yang terjadi sepanjang masa kanak-kanak pertengahan memampukan anak mengembangkan konsep diri mereka yang lebih kompleks dan tumbuh dalam pemahaman emosional dan kontrol. Yang pertama yaitu sistem representasional. Pada usia 7-8 tahun, anak-anak mencapai tahap ketiga perkembangan konsep diri, yaitu neo-Piagetian, yang pada masa ini, seorang anak memiliki kemampuan kognitif untuk membentuk sistem representasional, yaitu konsep diri inklusif dan luas yang mengintegrasikan berbagai aspek diri. Yang kedua yaitu harga diri. Anak-anak yang menarik diri secara sosial atau terisolasi memiliki kecenderungan lebih besar memberikan perhatian kepada penampilan mereka dibanding situasi sosial. Mereka akan menghubungkan penolakan tersebut pada kekurangan pribadi mereka, yakni tidak dapat diubah, dan berakhir mencoba cara baru untuk mendapatkan pengakuan mereka, mengulang strategi yang gagal atau menyerah. Anak-anak dengan harga diri yang lebih tinggi cenderung menisbahkan kegagalan kepada faktor di luar diri mereka sendiri atau harus mencoba lebih keras. Apabila yang awal tidak sukses, mereka akan berlaku gigih dan mencoba strategi baru sampai menemukan yang bekerja dengan baik. Yang ketiga yaitu pertumbuhan emosional. Ketika usia anak bertambah, mereka menjadi lebih peka terhadap perasaannya, terhadap diri sendiri maupun terhadap perasaan orang lain. Kontrol terhadap emosi negatif merupakan salah satu aspek pertumbuhan emosional. Anak-anak belajar tentang apa yang membuat mereka marah, takut, atau sedih, dan bagaimana orang lain bereaksi dalam menunjukkan emosi ini. Dan mereka belajar mengadaptasi perilaku mereka dengan emosi-emosi tersebut. Mereka juga belajar terhadap perbedaan antara emosi dan cara mengapresiasikannya. Bagian yang berkembang yang kedua yaitu anak dalam keluarga. Pada anak usia sekolah, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan, apalagi kepada orang tua yang sama-sama bekerja, orang tua yang tunggal, atau orang tua yang mementingkan pendidikan, yang telah membuat anak menjadi lebih banyak menghabiskan waktu mereka di luar rumah atau tempat penitipan anak, yang mengakibatkan anak-anak mereka memiliki lebih sedikit waktu luang atau waktu bermain. Aktivitas di luar ruangan dan makan malam keluarga yang menyenangkan pun menjadi tidak ada. Rumah dan orang yang tinggal di dalamnya menjadi bagian yang penting dari kehidupan anak-anak. Atmosfer keluarga. Pengaruh paling penting lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak berasal dari atmosfer yang ada dalam keluarga tersebut. Masa kanak-kanak pertengahan adalah tahap transisional koregulasi, di mana orang tua dan anak berbagi kekuasaan, orang tua mengawasi, akan tapi si anak yang melaksanakan. Momen demi momen regulasi diri, anak-anak lebih bersedia mengikuti keinginan orang tua apabila mereka menyadari bahwa orang tuanya adil dan memerhatikan kesejahteraan, dan orang tua mungkin mengetahui lebih baik karena pengalaman. Cara orang tua dan anak menyelesaikan konflik mungkin lebih penting ketimbang hasilnya. Apabila konflik keluarga bersifat konstruktif, maka hal tersebut dapat membantu anak melihat kebutuhan terhadap peraturan dan standar perilaku. Mereka juga belajar isu apa yang layak untuk diperdebatkan dan strategi apa yang dapat menjadi efektif. Efek kedua orang tua yang bekerja akan membuat anak lebih cenderung terstruktur dibandingkan dengan ibu yang bekerja sebagai rumah tangga, dengan peran yang jelas, memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka juga didorong untuk menjadi lebih independen, dan mereka memiliki sikap yang lebih egalitarian terhadap peran gendernya. Yang kedua yaitu struktur keluarga. Struktur atau susunan keluarga saat ini sudah banyak yang berubah.
Banyak keluarga dengan kedua orang tua merupakan keluarga gabungan sebagai hasil dari perceraian dan perkawinan kembali. Hal yang masih sama adalah anak-anak cenderung lebih baik dalam keluarga tradisional dengan dua orang tua dibandingkan keluarga berorang tua tunggal akibat perceraian atau keluarga tiri. Ketika orang tua bercerai, berbagai hal akan mempengaruhi penyesuaian anak, meliputi kematangan usia, gender, temperamen, dan penyesuaian psikologis dan sosial sebelum perceraian. Anak yang lebih muda lebih cemas akan perceraian, kurang memiliki persepsi yang realistis tentang apa yang menyebabkan perceraian tersebut, dan lebih sering menyalahkan diri sendiri, akan tapi bisa beradaptasi lebih cepat dibandingkan anak yang lebih tua, yang memahami apa yang terjadi dengan baik. Hidup bersama keluarga tiri berbeda dengan keluarga alami. Keluarga tersebut lebih banyak memiliki pelaku yang mungkin mencakup 4 orang dewasa. Temuan tentang pengaruh nikah lagi terhadap anak masih bercampur baur. Sebagian studi menemukan anak laki-laki yang seringkali bermasalah dalam menyesuaikan diri dibandingkan anak perempuan dan kehidupan berorang tua lain. Anak perempuan akan menemukan pria baru yang ada di rumahnya sebagai ancaman terhadap independensinya dan kepada hubungan dekatnya, dan mungkin memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk menerimanya. Hubungan saudara kandung. Dalam komunitas pastoral atau argitural miskin, saudara kandung yang lebih tua memiliki peran yang telah ditentukan secara kultural. Orang-orang tua mengajarkan anak mereka yang lebih tua untuk mengajarkan adik mereka bagaimana mengumpulkan kayu bakar, mengambil air, menggembala ternak, bercocok tanam. Saudara mereka menyerap nilai yang tak kasat mata, menghormati yang lebih tua, dan menempatkan kesejahteraan kelompok di atas kesejahteraan individu. Saudara kandung mungkin saling berkelahi dan bersaing, tetapi mereka melakukan hal tersebut dalam aturan dan peranan sosial. Jumlah saudara kandung dalam sebuah keluarga dan jarak antara saudara, urutan lahir, dan gender seringkali menentukan peran dan relasi. Jumlah saudara kandung yang besar di masyarakat non-industrial membantu keluarga melaksanakan tugasnya dan melayani anggota yang lebih tua. Dalam masyarakat industrialis, saudara kandung cenderung berjumlah kecil, dan jarak antara saudara yang lebih jauh memudahkan orang tuanya untuk mengejar karir atau ketertarikan yang lain, dan memfokuskan lebih banyak sumber daya serta perhatian kepada tiap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anak dalam kelompok sebaya. Nah, di kelompok ini dia terbentuk secara alamiah, di antaranya karena anak-anak ini hidupnya saling berdekatan atau mereka sering pergi ke sekolah. Nah, anak yang bermain ke sekolah biasanya memiliki status sosioekonomi dan usia yang sama, walaupun di lingkungan rumahnya itu memiliki tingkat usia atau umur yang berbeda-beda. Jurang usia yang cukup lebar itu dapat memunculkan perbedaan, bukan saja dari ukuran tetapi juga level dan tingkat kecakapannya. Selanjutnya adalah pengaruh negatif dari relasi teman sebaya. Nah, dalam teman sebaya ini juga memiliki efek negatifnya. Nah, biasanya itu mulai timbul adanya teman yang penguntil yang mulai menggunakan obat-obatan terlarang dan menjadi antisosial. Anak pada pra remaja sangat rentan sekali pada tekanan meniru. Tekanan ini dapat mengubah seorang anak yang bandel menjadi seorang anak yang kriminal. Pengaruh negatif dari
kelompok sebaya ini adalah kecenderungan untuk memusuhi kelompok lain atau etnis lain, atau disebut dengan menguatkan prasangka. Nah, dengan memperluas pengalaman anak, itu dapat mengurangi atau menghilangkan prasangka tersebut. Misalnya, mengumpulkan anak-anak dari berbagai kelompok sebaya dalam satu kelompok untuk mencapai satu tujuan, misalnya tim atletik. Selanjutnya adalah popularitas. Anak yang populer biasanya memiliki kemampuan kognitif yang baik. Anak populer juga sangat bisa dalam memecahkan suatu masalah, dan mereka juga dapat membantu anak-anak lainnya tanpa harus menjadi asertif, tanpa menjadi destruktif atau agresif. Anak-anak populer biasanya juga dapat dipercaya, lebih terbuka, dan mereka bisa membuat orang lain menjadi lebih nyaman. Maka daripada itu, kebanyakan anak-anak populer itu banyak temannya. Nah, anak menjadi tidak populer itu banyak halnya. Beberapa hal ini di luar kontrol mereka. Mereka tidak menjadi populer karena kebanyakan dari mereka menarik diri dari pergaulan, menjauhkan diri, mengasingkan diri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persahabatan. Sebagian anak itu anak-anak rata-ratanya mencari teman yang mirip dengan mereka. Bagi si anak, seorang teman adalah seorang yang sangat disayangi si anak. Nah, mereka rela melakukan hal bersama, saling berbagi cerita, rahasia, dan perasaan. Nah, mengapa persahabatan itu penting bagi si anak? Karena bagi si anak, persahabatan itu membuat mereka merasa nyaman. Jadi mereka mudah untuk bergaul atau berteman dengan orang lain. Nah, saya akan menjelaskan lagi tentang agresi dan mengganggu. Agresi adalah informasi sosial, memperoleh informasi sosial. Mengapa anak menjadi agresif? Ini bisa jadi berkaitan dengan cara mereka memproses informasi sosial, ciri lingkungan sosial yang mereka perhatikan, dan cara mereka menginterpretasikan apa yang mereka rasakan. Selanjutnya akan membahas tentang kesehatan mental, yaitu gangguan emosional umum. Nah, di sini yang paling umum adalah anxiety atau cemas, dan mood disorder atau perasaan, yaitu gangguan perasaan, atau mereka merasa cemas, takut, sedih, merasa tidak dicintai, merasa sendiri. Nah, sebagian malah diasosiasikan ke fase tertentu dalam kehidupan anak, dan dengan berjalannya waktu akan hilang dengan sendirinya. Namun, masalah lain harus ditangani dahulu agar tidak atau untuk mencegah masalah di masa yang akan datang. Misalnya, contohnya adalah fobia sekolah. Fobia sekolah, anak yang mengidap fobia sekolah ini, mereka memiliki rasa takut atau mempunyai alasan yang tidak realistis untuk tidak pergi ke sekolah. Biasanya anak-anak pada umumnya tidak pergi ke sekolah itu karena misalnya ada tugas yang tidak dikerjakan, atau menghindari dari guru yang killer, atau lain sebagainya. Tapi anak fobia ini memiliki alasan yang tidak realistis untuk menghindari pergi ke sekolah. Fobia sekolah ini artinya mengandung kecemasan yang berlebihan. Paling tidak ini sekitar 4 minggu, dalam jangka waktu 4 minggu. Ini biasanya berkaitan dengan perpisahan.
dengan seseorang yang sangat dekat dengan si anak. Mereka merasa berpisah atau kehilangan orang terdekat mereka. Jadi mereka mempunyai rasa cemas yang berlebihan. Depresi juga seringkali muncul ketika anak berpindah dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, dari SD ke SMP. Atau juga hal tersebut berkaitan dengan tekanan akademik. Selanjutnya adalah tentang penanganannya, yaitu teknik penanganan. Nah, yang pertama itu adalah terapi dalam keluarga. Terapi dalam keluarga ini sangat berfungsi melihat bagaimana anggota keluarga berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya, dan juga melihat pola fungsi dalam keluarga. Nah, terapi dalam keluarga ini sangat membantu orang tua dalam memecahkan sebuah masalah yang mereka hadapi. Dan terapi ini sering juga digunakan atau sebagai langkah pertama yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah terapi perilaku. Terapi ini sistemnya seperti pembelajaran, menghilangkan sesuatu yang tidak dikehendaki atau perilakunya, misalnya membiasakan si anak untuk membereskan mainan-mainannya setelah mereka bermain. Selanjutnya adalah stres dan kegembiraan atau faktor pelindung. Nah, stres adalah sebuah tuntutan fisik atau psikologis seseorang, yaitu adalah respon terhadap stres itu. Peristiwa yang menekan atau stresor itu terjadi pada masa kanak-kanak, dan anak-anak sudah siap untuk menghadapi hal tersebut. Anak yang tumbuh dikelilingi dengan kekerasan itu memiliki konsentrasi yang sulit dan jam tidur yang kurang atau yang tidak baik. Mereka takut ibu mereka akan menelantarkan mereka atau meninggalkan mereka. Jadi mereka menjadi bersikap agresif, dan juga sebagian mereka itu menerima brutalitas tanpa bertanya. Sebagian mereka tidak mengizinkan diri mereka terikat kepada orang lain karena adanya rasa takut akan rasa sakit yang berlebih atau rasa sakit yang hebat. Mereka membentengi diri mereka atau membatasi diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikososial dalam perspektif Islam. Dalam memahami hakikat anak dalam perspektif fase perkembangannya dan pola pembinaannya merupakan hal penting dalam upaya melahirkan generasi yang sukses dunia maupun akhirat. Sayangnya, konsep pembagian fase perkembangan anak dan pembinaan anak selama ini masih banyak yang berkaca pada teori-teori psikologi barat. Hal ini bukan berarti ini tidak tepat, namun alangkah lebih baiknya dilandaskan pada konsep Islam yang secara akidah maupun ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif perkembangan, pembagian perkembangan manusia dibagi dalam beberapa tahap. Memahami hakikat anak dalam perspektif fase perkembangannya dan pola pembinaannya merupakan hal penting dalam upaya melahirkan generasi yang sukses dunia maupun akhirat. Adapun tahap pertama yaitu terdiri dari kepercayaan diri. Rasa percaya diri adalah
kondisi mental atau psikologis individu untuk dapat mengevaluasi keseluruhan dirinya sehingga memberikan keyakinan kuat pada kemampuan dirinya dalam melakukan tindakan untuk mencapai keinginannya. Percaya pada diri sendiri, pada kemampuan dan kecakapan diri sendiri, suatu sikap mental yang percaya sepenuhnya dan bergantung pada kemampuan sendiri. Terus selanjutnya ada inisiatif. Pada masa ini terjadi perkembangan fisik, intelektual, serta percaya diri untuk melakukan sesuatu, sehingga anak menjadi lebih mampu mengontrol tubuhnya. Anak mulai memahami bahwa orang lain memiliki dengan dirinya, baik menyangkut persepsi maupun motivasi, dan mereka menyukai kemampuan dirinya untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kemampuan mengambil keputusan. Anak berhubungan erat dengan perkembangan daya abstraknya. Artinya, makin konkret, anak makin mudah mengambil keputusan dan makin abstrak sesuatu yang dipecahkan anak, makin sukar dalam mengambil keputusan. Saat masih kecil, anak hanya mampu mengambil keputusan sederhana. Misalnya, panas, dingin, buruk, baik, enak, dan tidak enak, dan sebagainya. Makin lama, anak dapat membedakan sesuatu atas beberapa keputusan. Misalnya, buruk, sangat buruk, agak buruk, hampir buruk, dan sebagainya. Adapun pendidikan anak dalam usia dini menurut Islam, sejak lahir anak telah diberikan berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai penunjang di masa depan. Bila potensi ini tidak diperhatikan, nantinya akan mengalami hambatan-hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan psikososial atau perkembangan kepribadian manusia dalam khasanah, keberadaban, dan pemikiran dalam Islam perlu mengukuhkan konsep serta teori tentang kajian tersebut, walaupun telah mendapatkan posisi yang penting meski tidak pernah disebut teori. Konsep-konsep kepribadian tersebut semuanya berbahan baku sama, yaitu dua dalil Al-Quran dan hadis. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jika terdapat kesalahan saya mohon maaf.